Selamat pagi, Dr. Sindrandra. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Clement Santoso dengan NIM 10-2018-020. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan beberapa pemeriksaan urinalisis. Pertama, beberapa pemeriksaan urinalisis itu terbagi atas pemeriksaan makroskopik, pemeriksaan mikroskopik, dan juga pemeriksaan kimiawi. Pemeriksaan makroskopik terdiri atas pemeriksaan bau, pemeriksaan warna, pemeriksaan kejernihan, berat jenis, pH. Sedangkan pemeriksaan mikroskopik atau sedimen terbagi atas pemeriksaan leukosit, eritrosit, pemeriksaan silinder, bakteri, dan lain-lain. Dan pemeriksaan kimia terbagi atas pemeriksaan glukosa, protein, urobilinogen, bilirubin, dan sebagainya. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan makroskopik. Pemeriksaan makroskopik pertama kali adalah melihat warna dari urin. Pemeriksaan warna urin ini dengan cara kita mengisi tabung reaksi sampai 3/4 penuh. Dan penilaian dilakukan pada kedudukan tabung dalam posisi serong. Bila dihasilkan terdapat warna kuning tua, maka dapat dikatakan bahwa urin tersebut pekat atau mengandung bilirubin dan akriflavin. Apabila warna kuning kehijauan, maka akan terjadi bilirubin teroksidasi menjadi biliverdin. Apabila terdapat warna merah, maka akan terdapat eritrosit, hemoglobin, mioglobin, dan kontaminasi darah haid. Untuk kejernihan warna urin, kita dapat melihat kejernihan tersebut dengan menempelkan urin tersebut dengan koran atau tulisan dan sebagainya. Apabila kita dapat membaca tulisan di belakang dengan menggunakan urin, maka urin tersebut dapat dikatakan jernih. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan berat jenis urin. Di sini dapat dilakukan dengan menggunakan urin pemekatan, di mana kita harus menyediakan 4 tabung reaksi berbeda yang diisi oleh urin-urin. Nah, bila percobaan dimulai dari jam 7 pagi, maka porsi pertama dilakukan dari jam 7 sampai jam 11, kemudian yang kedua 11 sampai jam 3, dan yang ketiga 3 sampai jam 7, dan yang keempat itu jam 7 sampai jam 7 lagi. Dan kita hanya boleh minum air sebanyak 250 ml, dan itu pun pada saat makan. Dan kalau pada pemeriksaan keadaan normal, berat jenis semakin siang urin itu diambil, maka volumenya akan semakin kecil, namun berat jenisnya akan semakin meningkat. Berat jenis ini dipengaruhi juga oleh beberapa faktor, misalnya seperti suhu dan juga glukosa dan albumin. Selanjutnya, untuk bau urin, di sini bau urin banyak sekali, ada amoniak, aseton, bau busuk, dan lain-lain. Sedangkan untuk pH urin, kita dapat menggunakan lipstick untuk melihat pH urin, supaya kita bisa mengetahui apakah adanya asidosis, alkalosis. Nah, pemeriksaan makroskopik telah selesai. Yang kedua adalah melakukan pemeriksaan mikroskopik. Pemeriksaan mikroskopik pertama, di sini kita bisa melihat adanya unsur-unsur menggunakan mikroskop untuk melihat adanya eritrosit, leukosit, silinder, dan juga epitel dan kristal. Selanjutnya melakukan pemeriksaan protein urin. Protein urin sendiri dibagi atas 3, yaitu pemeriksaan semi kuantitatif, kualitatif, dan kuantitatif. Untuk pemeriksaan pertama, protein, kita dapat melakukan dengan penambahan asam sulfosalisilat. Jadi pemeriksaan pertama adalah ke dalam 2 tabung reaksi masing-masing diisi 2 ml urin. Ke dalam salah satu tabung ditambahkan 8 tetes larutan asam sulfosalisilat 20% dan campurannya dikocok. Bandingkan kedua urin dalam kedua tabung, kekeruhan urin. Apabila setelah penambahan asam, urin tetap jernih, berarti urin tidak mengandung protein. Bila setelah penambahan asam timbul kekeruhan, campuran tersebut dipanaskan di atas nyala api sampai mendidih. Kemudian dilakukan pendinginan kembali dengan air mengalir. Bila urin tetap keruh pada pemanasan dan tetap keruh setelah pendinginan, berarti tes positif. Urin mengandung albumin. Selanjutnya, pemeriksaan protein urin dengan penambahan asam asetat 6%. Di sini kita masukkan urin jernih ke dalam tabung reaksi sampai 2/3 tabung reaksi terisi urin. Lakukan pemanasan pada lapisan atas urin di atas nyala api sampai mendidih.
Perhatikan kekeruhan yang mungkin timbul pada lapisan atas urin dan dibandingkan dengan jernihnya urin di lapisan bawah yang tidak dipanasi. Bila tidak terjadi kekeruhan, berarti urin tidak mengandung protein. Bila urin lapisan atas menjadi keruh, kemungkinan urin mengandung protein, kalsium fosfat, maupun kalsium karbonat. Pada keadaan ini, kita tambahkan 3-5 tetes larutan asam asetat 6%. Bila setelah dilakukan penambahan asam asetat 3-5%, kekeruhan hilang, berarti urin mengandung kalsium fosfat. Bila kekeruhan hilang disertai pembentukan gas, berarti urin mengandung kalsium karbonat. Bila setelah penambahan asam asetat 6% urin tetap keruh, berarti urin mengandung protein. Kemudian pemeriksaan protein kuantitatif secara esbel. Di sini kita harus menggunakan urin 24 jam, di mana albuminometer diisi urin jernih sampai garis tanda UR. Sedangkan reagen esbelnya ditambahkan sampai garis RR. Tabung ditutup dan dibolak-balik sebanyak 10-12 kali. Jangan dikocok. Letakkan tabung dalam posisi vertikal, dan setelah pemeriksaan dibaca setelah 18-24 jam, kita lihat presis pitat yang terbentuk dan dinyatakan dalam gram. Dengan diketahui volume urin, maka dapat ditetapkan ekskresi protein selama 24 jam. Selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan glukosa urin. Di sini pemeriksaan glukosa ada cara reduksi dan cara enzimatik. Pertama, cara pemeriksaannya adalah masukkan tabung reaksi 5 ml reagen Benedict. Tambahkan 5-8 tetes urin ke dalam tabung reaksi yang telah diisi dengan 5 ml reagen Benedict. Campur isi tabung dan masukkan tabung reaksi ke dalam penangas air atau air mendidih selama 5 menit. Keluarkan tabung dari penangas air, kocok isi dalam tabung, dan baca hasil pemeriksaan berdasarkan warna yang terbentuk. Apabila hasilnya negatif, reduksi negatif, maka warna akan tetap biru jernih. Namun positif 1 akan terbentuk warna hijau kekuningan dan keruh. Positif 2 terbentuk warna kuning keruh, dan yang positif 4 terbentuk warna merah keruh. Selanjutnya pemeriksaan benda keton urin. Benda keton urin dilaksanakan 2 tes, yaitu tes Rotera dan tes Gerhardt. Pertama, tes Rotera. Di sini pemeriksaan adalah masukkan 5 ml urin ke dalam tabung reaksi. Tambahkan 1 gram seujung pisau reagen Rotera ke dalam tabung. Diisi dengan urin dan dikocok sampai larut. Pegang tabung dalam sikap miring, tambahkan 1-2 ml larutan amonium hidroksida pekat 28% dengan cara meneteskan atau mengalirkan dengan hati-hati melalui dinding tabung sehingga larutan amonium pekat berada di lapisan atas. Letakkan tabung dalam posisi tegak dan baca hasil. Hasil positif terdapat cincin ungu pada perbatasan cairan. Hasil negatif terdapat cincin coklat pada perbatasan cairan. Selanjutnya, pemeriksaan benda keton dengan cara reagen Gerhardt. Masukkan 5 ml urin dalam tabung reaksi. Masukkan ferriklorida ke dalam tabung sambil mengocok isinya. Jika menggunakan presipitat putih, cairan disaring dengan menggunakan kertas saring. Ke dalam filtrat ditambahkan diteteskan beberapa tetesan larutan ferriklorida lagi. Hasil positif terbentuk warna merah anggur dan negatif tidak terbentuk warna merah anggur. Pemeriksaan bilirubin oksidasi dengan cara Harrison. Masukkan 5 ml urin ke dalam tabung reaksi. Tambahkan 5 ml larutan BaCl2 10%, campuran dikocok dan kemudian disaring dengan menggunakan kertas saring. Presipitat yang terbentuk di atas kertas saring ditetesi reagen Faucet. Bila urin mengandung bilirubin, akan timbul warna hijau dan biru hijau. Apabila tidak mengandung bilirubin, reagen Faucet, presipitat tetap tidak berwarna. Kemudian pemeriksaan urobilinogen urin. Di sini kita bisa melakukan pemeriksaan Wallace Diamond. Bahan pemeriksaannya adalah urin segar yang pasti. Dan tidak boleh urin 24 jam karena dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Jadi, cara pemeriksaan adalah ke dalam 10 ml urin segar ditambahkan 1 ml reagen Wallace Diamond, biarkan selama 3-5 menit. Pembacaan hasil dilakukan dengan memperhatikan warna merah terbentuk. Bila terlihat warna merah yang terbentuk, penilaian dilakukan dengan cara melihat bagian atas tabung ke dalam tabung dengan menggunakan dasar warna putih.
Bila terbentuk warna merah samar, maka percobaan dihentikan. Nah, di sini kita harus menggunakan beberapa tabung reaksi, karena di sini kita harus melakukan pengenceran. Jadi pertama 10 mili urin, kita tambahkan 1 mili reagen Wallace Diamond. Selanjutnya pengenceran kedua, kita tambahkan 5 mili urin selanjutnya, kemudian 5 mili dari yang tabung pertama. Kemudian pengenceran ketiga sama 5 mili urin baru dan juga 5 mili dari tabung yang kedua. Begitupun selanjutnya. Apabila kita melihat adanya perubahan warna merah, maka perubahan warna merah tersebut yang kita lihat pengenceran yang terendah yang tidak memperlihatkan warna merah, misalnya 1/80 positif dan 1/160 negatif. Urobilinogen secara Schlesinger itu juga kita harus menggunakan urin segar dan tidak berfluoresensi. Dalam pemeriksaan tambahkan larutan Lugol dan biarkan selama 5 menit. Penggunaan Lugol ini dimaksudkan untuk mengubah urobilinogen menjadi urobilin. Selanjutnya setelah menambahkan Lugol, kita lihat lagi. Kita tambahkan larutan Schlesinger yang disaring dengan menggunakan kertas saring dan corong. Tambahkan Schlesinger yang disaring dengan menggunakan kertas saring dan corong. Perhatikan adanya tidak fluoresensi hijau yang tampak pada background yang berwarna hitam. Apabila positif, kadar urobilin urin normal. Apabila positif plus, urobilin urin meningkat. Bila tampak fluoresensi, berarti urin mengandung urobilin. Pemeriksaan dengan menggunakan carik celup, itu kita harus mengeluarkan strip yang diambil dari sebuah botol yang berisi strip. Periksa strip tersebut, apa ada perubahan warna pada daerah reagen. Celupkan strip dengan lengkap seluruhnya dengan cepat selama tidak lebih dari 1 detik ke dalam spesimen urin. Keluarkan strip sambil menyeka, meniriskan bagian tepinya pada mulut tabung, sehingga urin yang berlebihan dapat dihilangkan. Peganglah strip secara horizontal dan bandingkan dengan warna yang terdapat pada tabung tes. Selanjutnya, pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan kehamilan ini di sini kita melihat dengan menggunakan adanya reaksi antigen dan antibodi. Di sini kita siapkan penilaiannya. Teteskan setetes urin di atas kaca meja objek. Kemudian tambahkan setetes reagen. Kedua bahan dicampur sampai homogen dengan menggunakan batang pengaduk. Bandingkan setelah 2 menit. Perhatikan ada tidaknya aglutinasi. Hasil positif terjadi aglutinasi dan hasil negatif tidak terjadi aglutinasi. Baik, sekian dari pemeriksaan yang telah saya lakukan. Terima kasih.